Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar materi matematika. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai pada volume, kerucut, dan bola. Ini kelanjutan dari materi kemarin ya. Kalian sudah menyiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada yang perlu ditulis, silakan ditulis nih. Sudah siap? Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menemukan rumus volume kerucut, menentukan volume kerucut, menemukan rumus volume bola, menghitung volume bola, serta menyelesaikan permasalahan tentang volume kerucut dan bola. Kita mulai dari volume kerucut. Untuk menentukan volume kerucut, kita menggunakan percobaan sederhana seperti ini. Pertama, kita siapkan alat tulisnya, kertas karton, gunting, beras atau pasir, dan double tape. Ya, double isolasi itu ya, isolasi bolak-balik. Kita buat tabung dan kerucut yang jari-jari lingkaran alasnya itu sama. Kemudian tingginya kerucut dengan tingginya tabung itu sama. Kemudian kalau sudah selesai, kalian siapkan berasnya, kita isikan beras atau pasir ini ke dalam kerucut sampai penuh. Penuh itu peres ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam tabung. 1 kali, 2 kali, sampai penuh. Jadi tabung ini nanti penuh. Penuhnya juga peres. Berisi bola, berisi pasir atau beras. Kalau sudah, pertanyaannya kamu jawab ini. Berapa kali kamu mengisi tabung sampai penuh dengan menggunakan kerucut? Kemudian gunakan hasil itu tadi untuk menentukan perbandingan antara volume kerucut dan volume tabung. Ya, itu percobaannya sederhana sekali nggih. Jadi kita hanya perlu kerucut dan tabung yang jari-jari dan tingginya sama. Jadi, kalau sudah kalian lakukan, ternyata dengan menggunakan kerucut yang tinggi dan jari-jarinya sama tadi, kita bisa mengisi tabung itu sampai penuh sebanyak 3 kali. Artinya, volume tabung itu sama dengan 3 kali volumenya kerucut. Atau volumenya kerucut sama dengan 1/3 kali volumenya tabung. Jadi kita mendapatkan rumus seperti ini. Volume tabung 3 kali volume kerucut nih. Kemudian volume kerucut 1/3 kali volume tabung. Volume tabung kemarin sudah kita temukan pi R kuadrat T. Kalikan 1/3 ya berarti tinggal 1/3 pi R kuadrat T. Itu volume kerucut. Kemudian V tadi volume, R jari-jari, T-nya tinggi kerucut. Pi-nya kita gunakan seperti pada lingkaran ya. Pi 3,14 kalau R atau tidak ada bilangan yang merupakan kelipatan 7. Pi-nya kita pakai 22/7 kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Kemudian itu volume kerucut. Nah, sekarang contoh soalnya. Jika diketahui gambar kerucut seperti ini. Panjang garis pelukisnya 20, kemudian diameternya 24. Kita disuruh menentukan volume kerucut. Tadi rumus volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat T. Berarti kita perlu T. Kita cari tingginya kerucut dulu menggunakan rumus Pythagoras nggih. Hubungannya S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Kita masukkan di sini. S-nya 20 berarti 400 sama dengan T kuadrat ditambah 144. Ketemu T-nya akar dari 256 atau 16. Kita masukkan ke dalam rumus 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 kalikan pi kali R-nya 12 kali 12, kemudian T-nya 16. Ini bisa disederhanakan 3 dengan 12 dapatnya 4. Kita kalikan 4 kali 12 kali 16 itu 768. Tetap kita pakai pi biar lebih sederhana perhitungannya. Berarti volume kerucut ini 768 pi cm kubik. Karena ini ukuran volume ya cm kubik. Bisa ya? Contoh yang lain. Diketahui kerucut seperti ini. Jari-jarinya 3,5, tingginya 15. Kita disuruh menentukan volume kerucut. Karena ini jari-jarinya 3,5, berarti ini kan bisa dibagi 7 ya. Kita pakai pi-nya 22/7.
Volume sepertiga pi R kuadrat T. Berarti sepertiga kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 15. Ini 7 dengan 3,5. Kalau disederhanakan yang ini dapat 1, yang bawah dapat 2. Kemudian sepertiga dengan 15. Ini 15 dapat 5, 3-nya 1. Berarti kita tinggal mengalihkan 22 kali 1 kali 3,5 kali 5. Dibagi enggak ya, 2 dengan 22 itu dapatnya 11. 11 kali 3,5 kali 5 berarti 192,5. Berarti volume kerucut pada gambar ini 192,5 cm kubik. Gampang ya. Contoh yang lain. Sekarang kalau yang diketahui volumenya, kita disuruh menentukan panjang jari-jari kerucut. Kita gunakan rumusnya, itu tetap rumus volume. Jadi volumenya sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya diketahui 196 pi. Ini sepertiga pi, R-nya belum diketahui, R kuadrat, T-nya 12. Ini sepertiga dengan 12 bisa disederhanakan, ini dapat 4. Kemudian pi-nya biar tetap pi, karena ini ruas kiri ada pi. Ya. Berarti kalau kita kalikan, pi kalikan R kuadrat kali 4, itu 4 pi R kuadrat. Sama dengan 196 pi. Berarti R kuadratnya 196 pi dibagi 4 pi, ketemunya 49. Karena R kuadrat 49, maka R-nya ketemu 7. Berarti panjang jari-jari alas kerucut pada gambar ini 7 cm. Ya bingung ya? Jadi mencari R-nya tetap pakai rumus volume kerucut. Berikutnya volume bola. Kalau volume kerucut tadi kita melakukan percobaan sederhana membuat tabung dan kerucut yang panjang jari-jarinya sama. Untuk mendapatkan rumus volume bola, caranya hampir sama dengan volume kerucut. Kita ambil bola, kemudian kita buat tabung yang panjang jari-jarinya itu sama dengan jari-jarinya bola. Kemudian tingginya tabung sama dengan diameter bola. Berarti kalau ini kita belah, ini setengahnya itu sama setengah bola itu sama dengan tingginya tabung. Seperti ini sama nggih. Kemudian kalau sudah itu kita isikan beras ke dalam tengahan bola tadi. Diisi sampai penuh atau sampai beres. Seperti tadi dituangkan ke dalam tabung. Berapa kali kita bisa memenuhi tabung ini dengan beras? Kemudian kita jawab pertanyaannya berapa kali. Kemudian kita gunakan perbandingan antara volume tengahan bola dengan volume tabung. Kalau nanti percobaannya sudah selesai dan tepat, itu ternyata volume tabung itu 3 kali volumenya belahan bola. Atau volumenya belahan bola itu sepertiga dari volume tabung. Volume tabungnya pi R kuadrat T kalikan sepertiga, berarti sepertiga pi R kuadrat T. Itu volume belahan bola atau setengah bola. Berarti kalau volumenya bola, ya tinggal kalikan 2. 2 kali volumenya belahan bola. 2 kali sepertiga pi R kuadrat T, berarti 2/3 pi R kuadrat T. Kemudian tadi tingginya tabung itu sama dengan diameter. Atau tinggi itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti T-nya ini kita ganti 2R. Kita dapatkan 2/3 pi R kuadrat kalikan 2R atau 4/3 pi R pangkat 3. Nah, yang bentuk terakhir ini adalah rumus volume bola. Gampang ya? Mengingatnya tinggal setengah bola. Kalau diisi pasir itu sama dengan volumenya tabung 3 kalinya. Tinggal dihitung sendiri. Itu ya. Di volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Contoh soalnya. Misalnya diketahui gambar bola seperti ini, jari-jarinya 12 meter. Yang ditanyakan volumenya. Tinggal dimasukkan volume, itu 4/3 pi R pangkat 3. R-nya diganti 12. Karena pangkat 3 ya 12 kali 12 kali 12. Ini bagi 3, ketemu 2304 pi. Jadi kadang-kadang dalam perhitungan itu kita pi-nya tidak usah diubah menjadi 22/7 atau 3,14 biar lebih sederhana. Gitu ya. Masukkan rumusnya, tinggal dihitung. Contoh yang kedua, sebuah bola dimasukkan ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus tersebut. Ini kalau misalnya di gambar ada kubus,
bolanya dimasukkan ke dalam kubus. Lah, bola terbesar yang bisa masuk ke dalam kubus itu yang bagaimana? Kalau bolanya bisa masuk ke dalam kubus, berarti diameter bola itu sama dengan panjangnya rusuk kubus. Rusuk kubusnya tadi 6, berarti diameternya 6 atau jari-jarinya 3. Sehingga volume bola 4/3 pi R pangkat 3, kita kalikan 4/3, kali tetap pakai pi boleh, pakai 3,14 boleh. Kalikan 3 kali 3 kali 3. Ini 3 dengan 3 di sini bisa disederhanakan. Tinggal kalikan 4 kali 3,14 kali 3 kali 3, ketemunya 113,04 cm. Gitu ya. Jadi volume bola terbesar yang bisa dimasukkan ke dalam kubus yang jari-jarinya 6, yang panjang rusuknya 6 adalah 113,0. Contoh yang lain, jika diketahui volume bola 1437 sepertiga cm kubik, hitunglah panjang jari-jari bola jika pi-nya 22/7. Seperti pada rumus yang lain, kalau mencari panjang jari-jari kita pakai rumus yang diketahui, rumusnya volume, kita pakai volume. Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan volumenya 1437 sepertiga. 4/3, pi-nya 22/7, R pangkat 3, R pangkat 3. Ini kita kalikan. 88/21 R pangkat 3 sama dengan di sini. Berarti R pangkat 3 itu 1437/3 dibagi 88/21. Membagi dengan pecahan sama aja mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti dikalikan 21/88 yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Ini ketemu R kuadratnya 49 kali 7 atau 343. Berarti R-nya, ya kamu cari bilangan yang kalau dipangkatkan 3 sama dengan 343. Atau akar pangkat 3 dari 343 itu 7. Berarti ketemu panjang jari-jari bola tersebut adalah 7. Gitu ya. Contoh yang terakhir ini. Sebuah bola logam dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Sehingga permukaan air di dalam tabung menjadi naik. Hitunglah kenaikan tinggi air jika diameter bola 6 cm dan diameter tabungnya 10 cm. Ini air yang naik nanti mengikuti bentuk yang di tempatnya, jadi mengikuti bentuk tabung. Misalnya tinggi air yang naik sekian ini, misalnya T. Nah, kita cari diameter tabungnya. Ini D1 10 cm berarti R1 jari-jarinya tabung itu 5 cm. Diameter bola 6 cm berarti jari-jari bola 3 cm. Tadi volume air yang naik itu kan sama dengan volumenya bola. Berarti kita pakai rumusnya pi R kuadrat T itu volumenya tabung maksudnya ya, pi R kuadrat T sama dengan volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Ini R2 itu R bola, R1 R tabung. Kita masukkan. Oh ya, ini ada pi, bisa disederhanakan dicoret nih pi dengan pi, berarti tinggal R1 kuadrat, berarti 5 kali 5 kalikan T sama dengan 4/3 kalikan R pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Kalikan 25T sama dengan, ini 3 dengan 3 bisa dicoret, 36. Berarti T-nya 36/25 atau 1,44. Jadi kenaikan tinggi air 1,44 cm. Itu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan volume kerucut dan volume bola. Bisa ya? Rumusnya tidak terlalu susah nih dihafal. Itu bisa. Nanti soal-soalnya kalian coba. Kemudian kalau sudah paham silakan mengerjakan tugas dan kuis. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dan selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.